Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari grade 4. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kembali lagi di video pembelajaran tematik bersama Miss Tina. Oke teman-teman, sebelum ke materi yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu dengan pengertian serta pemahaman yang baik. Amin, ya robbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita masih belajar di tema 5, pahlawanku, dengan fokus pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang teks non-fiksi, lalu bagaimana menuliskan informasi dalam bentuk tabel ataupun peta pikiran. Let's go, kita mulai. Teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Ada yang sudah tahu? Teks non-fiksi itu berisi informasi berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, biasanya teks non-fiksi itu berupa biografi berbagai tokoh, baik tokoh pahlawan maupun tokoh inspiratif, dan tentang cerita-cerita bersejarah, karena ini berdasarkan kenyataan dan fakta. Ciri-ciri teks non-fiksi yaitu informasi yang terdapat di dalam teks non-fiksi itu berdasarkan data yang nyata. Teks non-fiksi biasanya identik dengan objek hasil pengamatan atau hasil penelitian. Topik untuk teks non-fiksi lebih mudah ditemukan saat dibaca, dan bahasa yang digunakan bahasa formal sesuai dengan kaidah penggunaan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Nah, dalam menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, kita berfokus pada untuk menemukan informasi yang penting. Apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti yang dapat dipahami oleh pembaca. Nah, untuk menjawab suatu pertanyaan, biasanya pertanyaan tersebut mengandung kata tanya atau biasa disingkat dengan adik Simba. Apa saja kata tanyanya? Ada apa untuk menanyakan benda? Ada di mana untuk menanyakan tempat? Ada kapan untuk menanyakan waktu? Ada siapa itu untuk menanyakan tokoh di dalam cerita atau menanyakan nama? Ada mengapa itu untuk menanyakan alasan atau sebab, dan ada bagaimana yaitu untuk menanyakan cara, proses, ataupun tahapan. Nah, dalam jawaban itu biasanya jawaban itu dapat berwujud jawaban tersurat ataupun tersirat. Jawaban tersurat yaitu jawaban tertulis, jelas, dan ada pada kalimat-kalimat di dalam teks. Jadi jawaban itu sudah ada di teksnya teman-teman. Kalau tersirat, nah ini harus kita simpulkan dahulu. Berdasarkan informasi yang ada di teks, kita simpulkan, nah itu adalah jawaban tersirat. Tapi kalau yang tersurat, itu sudah benar-benar ada di dalam teks. Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali. Untuk menyampaikan jawaban, yang harus teman-teman lakukan yaitu untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, kita harus membaca dahulu. Membaca dahulu, kita pahami isi bacaannya dengan baik. Nah, bagaimana cara membaca yang baik? Yaitu membaca di dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca di dalam hati, kita akan lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Atau biasanya jika teman-teman membaca, menurut teman itu informasi penting, diberi stabilo atau digaris bawahi. Nah, untuk menceritakan kembali, yang harus teman-teman lakukan yaitu merangkai kembali jawaban-jawaban yang ditulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan.
Lalu, jika dengan lisan, sebaiknya dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga informasi atau cerita yang akan teman-teman sampaikan itu mudah dipahami oleh pendengar. Nah, berdasarkan ini, kira-kira saat teman-teman menceritakan kembali kisah Nabi, sudah sesuai belum? Kalau belum, nanti kita kembali perbaiki saat menceritakan kembali. Cara mencari atau menggali informasi dari teks non-fiksi yang harus teman-teman lakukan, yang pertama adalah membaca teks yang disediakan dengan seksama, mencatat informasi penting, atau kalau dalam bentuk tulisan boleh di stabilo atau di garis bawahi, atau dicatat kembali boleh. Dan yang ketiga, membaca soal atau pertanyaannya dengan teliti. Dan yang keempat, mencari jawaban yang sesuai dari teks yang sudah dibaca. Oleh karena itu, ayo jangan malas untuk membaca. Jika menjawab berdasarkan wacana atau teks, itu artinya teman-teman sudah diberi informasi bahwa jawaban yang ada di pertanyaan itu ada di dalam teks atau wacananya. Ayo rajin membaca. Nah, menuliskan informasi itu bisa dalam bentuk tabel seperti ini. Di tabelnya sudah ada pertanyaannya. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin adalah pahlawan dan dia adalah raja dari kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan. Dan kira-kira apa yang ingin teman-teman ketahui? Ini berarti tidak ada di dalam teks. Jadi, yang ingin diketahui adalah Sultan Hasanuddin adalah perjuangan beliau dalam melawan kesewenang-wenangan Belanda. Nah, ini dalam bentuk tabel, teman-teman. Dan ada lagi dalam bentuk peta pikiran. Saat tema 1 kita sudah membuat dalam bentuk tabel dan peta pikiran. Atau fishbone, itu juga sebenarnya sama saja, itu untuk menuliskan informasi. Di sini ada dalam bentuk peta pikiran, contohnya nama tokohnya Pangeran Diponegoro, perilaku yang pantas ditiru yaitu berani dan pantang menyerah. Perjuangan yang dilakukan yaitu perang melawan penjajah. Daerah asalnya Yogyakarta. Ini informasi penting dari wacana Pangeran Diponegoro. Baik teman-teman, itu dia materi kita hari ini. Tugas teman-teman adalah mengerjakan halaman 3-4 dan mengerjakan halaman 54. Jangan lupa teman-teman, rajin membaca karena di sini pasti akan menjawab berdasarkan bacaan. Jadi teman-teman harus membaca dengan seksama dalam hati. Dan yang hal pentingnya bisa di garis bawahi atau di stabilo. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu dia materi kita hari ini. Sekian dari Miss Tina, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran tematik hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.